Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang sahabat UT, apa kabarnya? Perkenalkan saya Via, selaku host IG Live hari ini. Senang sekali rasanya hari ini, Selasa 10 Juni 2025, kita bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang episode 96 dengan tema Sosialisasi Kurikulum Baru Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Seperti biasa, saya ditemani dengan narasumber yang terhormat, yaitu Ibu Monika Handayani MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada FKIP. Halo, selamat siang Mbak Monika. Siang Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke baik. Sudah istirahat makan siang Mbak? Sudah Ya? Alhamdulillah. Sudah semangat ya, sudah full power ya? Insya Allah. Oke baik. Ibu Monika, mohon maaf sebelumnya, kita kan seperti biasa ya Bu ya, hari ini masih dalam topik yang hangat, yaitu kurikulum baru. Nah, mungkin Bu Monika boleh dijelaskan sedikit terlebih dahulu kenapa sih perlu diadakan revisi kurikulum baru ini? Jadi kenapa harus ada kurikulum baru? Pertama pasti karena tuntutan global terhadap lulusan dan kompeten yang adaptif dan unggul. Jadi mau tidak mau program studi dan universitas juga harus membuat kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing secara global dan juga unggul begitu. Lalu yang kita ketahui saat ini adanya regulasi amanat nasional yang menerapkan harus kurikulum OB. Jadi seluruh kurikulum itu harus berbasis produk dan juga ada prosesnya. Makanya kurikulum yang ada di program studi PGSD juga disarankan ke arah OB begitu. Lalu ada juga selain OB dan juga tuntutan lulusan, kita juga di fakultas sendiri FKIP itu punya komitmen untuk mewujudkan visinya sebagai fakultas di perguruan tinggi jarak jauh yang berkualitas dunia. Ini sesuai dengan visi dari UT sendiri. Lalu PGSD juga sebenarnya sudah menerapkan pre-service dan in-service. Jadi pre-service itu untuk yang belum mengajar, belum ada SK mengajar, dan dengan adanya pre-service ini makanya kurikulum memang harus berkembang secara dinamis karena tuntutan dari mahasiswa pre-service ini yang harus adaptif dan bisa ketika lulus ini sama dengan kualifikasi yang mahasiswa yang sudah in-service. Begitu Mbak. Oke baik, kebetulan juga di kurikulum baru ini ada yang pre-service tadi ya? Iya Mbak, betul. Ya? Baik, itu semua prodi yang ada di FKIP ya Mbak ya? Iya sekarang untuk yang tahun ini yang semuanya di FKIP. Kalau yang dulu kan baru PGSD dan PG PAUD ya. Kalau yang tahun ini seluruh prodi yang ada di FKIP itu sudah menerima untuk pre-service kecuali TEPAN dan PPG ya. Karena kan untuk TEPAN dan PPG itu tidak perlu harus ada sekolah. Sementara untuk yang PPG itu menerima lulusan yang sudah S1 begitu, dan itu kaitannya dengan GTK gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Monika. Kita lihat Mbak Monika di sini ada visi misi prodi PGSD. Apakah ada perubahannya nih Mbak dari yang lama dan yang baru? Oke, karena kurikulumnya berubah maka visi misinya juga berubah. Tapi perubahannya itu tidak yang signifikan sekali, tetapi tetap selaras dan sejalan dengan visi misi yang di UT dan juga di fakultas. Untuk visi dari program studi PGSD yang baru ini adalah menjadi program studi unggulan yang menghasilkan pendidik pada bidang pendidikan sekolah dasar melalui sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia. Sementara untuk misinya menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar, berlandaskan dengan budaya belajar yang mandiri. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan jarak jauh dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar yang berkelanjutan dan berkualitas dunia. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar. Jadi dari visi misi ini diharapkan nanti mahasiswa yang sudah lulus di PGSD punya bekal menjadi seorang tenaga pendidik, atau dia juga bisa menjadi seorang asisten peneliti pemula. Jadi bisa meneliti yang ada di kondisi yang di kelasnya, di sekolahnya begitu, atau menjadi asisten penelitian dosen maupun profesor seperti itu. Dan yang ketiga bisa menjadi konsultan di bidang pendidikan begitu. Ini sesuai dengan profil lulusan di kami gitu.
sekali nih Mbak untuk profil lulusannya. Baik, kalau dari perbandingan kurikulum lama dan kurikulum barunya nih Mbak. Oke, ini yang kemarin menjadi kekhawatiran teman-teman PGSD. Bu, kurikulumnya gimana? Takutnya nanti ada perbedaan SKS, nanti kami nggak diakui dan lain sebagainya. Tenang, jadi perbedaan SKS-nya hanya satu SKS saja, dan di kurikulum yang baru ini malah justru mahasiswa untung karena bisa menembus 146 SKS. Dan di kurikulum yang baru ini kita ada mata kuliah pilihan yang ada di semester 5 dan itu ada 7. Berikut yang sudah ada datanya di IG Live itu ada beberapa mata kuliah, nanti teman-teman cek di LKM-nya masing-masing. Ada mata kuliah seperti keterampilan menulis, metode penelitian, metode kualitatif, lalu pendidikan lingkungan hidup, psikologi komunikasi, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi personal bermedia, yang itu tidak semuanya harus ditempuh, tapi hanya pilih 2 dari 7 mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Jadi pilih 2 saja, yang totalnya untuk setiap mata kuliah itu adalah 3 SKS. Jadi untuk mata kuliah pilihan yang diambil itu ada total 6 SKS begitu. Sebenarnya apa sih kenapa harus ada mata kuliah pilihan ini gitu? Karena untuk menjembatani itu tadi kami menginginkan, prodi itu menginginkan mahasiswa dapat menjadi 3 profil lulusan tersebut gitu. Jadi kalau yang mau ambil misalnya suka neliti nih, nanti dia ambilnya yang tentang metode penelitian begitu. Lalu misalnya yang mau jadi konsultan pendidikan, tiktoker di bidang pendidikan, bisa nanti ambilnya di komunikasi personal bermedia seperti itu. Oke, kembali lagi tergantung minat dari mahasiswanya ya Mbak Monika. Betul. Ya. Oke, baik. Ini masih sama ya Mbak, perbandingan kurikulum lama dan kurikulum 2025-nya nih baru. Ya, itu dari mata kuliah praktik ya? Iya, ini juga yang sempat sekali menjadi pertanyaan. Jadi praktikum mata kuliah praktikum sama berpraktiknya itu ada perbedaan nggak sih? Ada perbedaan, ada yang hanya nambah sedikit mata kuliah untuk yang praktikumnya. Contoh untuk mata kuliah praktikum itu di kurikulum baru nanti tetap ada praktikum IPA seperti di kurikulum lama. Lalu ada mata kuliah untuk yang pre-service itu nanti ada mikro dan PLP, sementara untuk yang in-service itu ada PKM. Begitu, itu masih sama dengan kurikulum yang sebelumnya begitu. Lalu tambahannya hanya nanti di tugas akhir programnya itu yang bagian in service silakan nanti teman-teman pilih yang PKP dan juga ARIL atau ARIL gitu. Jadi pilih salah satu. Sementara untuk yang pre-service itu pilih apakah mau menempuh UKT, ujian komprehensif tertulis, atau ARIL begitu. Lalu yang berpraktiknya sebenarnya Mbak yang cukup ada perubahan yang signifikan. Jadi di berpraktiknya ini seperti mata kuliah kemasyarakatan, terpadu dan keras serangkap itu sudah tidak kami gunakan di kurikulum baru karena mata kuliah tersebut sudah istilahnya digantikan dengan mata kuliah baru yang lebih relevan dengan kurikulum OB-nya untuk program studi begitu. Tapi untuk jasmani dan rohani itu masih ada ya. Lalu dan untuk mata kuliah lain seperti literasi karakter kepramukaan itu yang baru. Lalu ada pembelajaran tematik terintegrasi di SD, ini sebenarnya menggantikan mata kuliah pembelajaran terpadu. Lalu ada mata kuliah baru yang untuk berpraktek yaitu pada penanganan anak berkebutuhan khusus ini. Dan yang terakhir ada bimbingan konseling di SD begitu untuk mata kuliah berprakteknya. Oke, baik. Ini nanti bisa dilihat di katalog kurikulumnya ya, Mbak? Iya, Monika, nanti ya? dicek di katalog kurikulum masing-masing itu di bagian akhir ada kodenya dan itu dicek apakah kodenya BPR, BP dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monika. Di sini kalau kita lihat Mbak perbandingan dari kurikulum lama dan kurikulum baru dari jenis evaluasi hasil belajar dari bobot SKS tugas, THPS, dan kode dan bentuk THPS-nya nih apa saja nih Mbak Monika? Jadi saya perlu tambahkan untuk yang metode penelitian tadi itu masuk ke mata kuliah mata kuliah praktik. Jadi tidak ada UAS-nya, nanti hasilnya proposal. Jadi nanti teman-teman untuk mata kuliah metode penelitian itu pembuatan akhirnya itu membuat proposal. Jadi nggak ada UAS-nya. Lalu untuk tugas akhir program dulu kan masuknya TAP.
itu SKS-nya hanya 4. Untuk yang sekarang SKS-nya jadi naik malah jadi di 6 SKS. Nah, sementara untuk kode dan bentuk tab sendiri itu untuk kurikulum yang sebelum itu kan hanya laporan PKP atau PTK dan karil ya. Kalau yang di kurikulum 2025 itu lebih beragam, tetapi untuk yang in-service dan pre-service terdapat perbedaan. Jadi yang in-service itu nanti dia mendapat pilihan membuat laporan PKP atau artikel ilmiah. Kalau yang pre-service itu membuat artikel ilmiah atau mengerjakan UKT begitu. Jadi ada beberapa perubahan di tugas akhir programnya. Oke, di TAPS-nya ya Mbak Monika ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah dan nama mata kuliah prasyarat TAPS-nya, apakah ada perbedaan nih Mbak Monika dan syarat kelulusan prodi ya? Untuk syarat kelulusan sebenarnya masih sama, minimal IPK-nya 2, tapi nanti ketika di 2027.1 nanti IPK minimalnya adalah 2,5 begitu. Nah, untuk yang syarat untuk menempuh tab sendiri perbedaannya di sebelum kurikulum sebelum 2025 dan setelah 2025 ini. Jadi yang untuk 2025 itu syaratnya sebenarnya mahasiswa sudah menempuh mata kuliah yang istilahnya pembelajaran 5 bidang studi, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk di kurikulum baru justru malah konsepnya yang harus mereka sudah pernah tempuh. Misalnya konsep dasar, konsep IPA, konsep IPS, Bahasa Indonesia, PKN, aritmatika dan pengolahan data, serta geometri dan pengukuran dasar. Itu sebenarnya untuk aritmatika dan geometri itu untuk matematikanya, begitu. Lalu masih sama, teman-teman juga harus sudah pernah lulus, sudah pernah menempuh PKM untuk yang in-service. Lalu untuk yang PTK sudah ditempuh juga, karena dengan asumsi ketika teman-teman nanti khususnya untuk yang in-service mau membuat laporan PTK atau PKP itu sudah tahu metodenya seperti apa begitu. Jadi PTK ini harus sudah ditempuh sebelum mereka ini masuk ke TAPS gitu. Lalu untuk yang pre-service-nya juga mereka harus sudah menempuh mikro dan juga PLP, pengenalan lapangan persekolahan begitu Mbak. Oke, baik Mbak Monika. Kita lanjut di sini. Kode dan mata kuliah dan nama mata kuliah pilihannya ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sih. Hanya ini perbedaan yang pre-service dan in-service ya. Jadi kalau yang pre-service itu nanti di bagian mata kuliah praktikum selain praktikum IPA, metode penelitian dan UKT Aril itu ada pembelajaran mikro dan pengenalan lapangan persekolahan yang harus ditempuh untuk mata kuliah praktikum. Sedangkan untuk yang in-service, mereka itu harus menempuh pemantapan kemampuan mengajar begitu. Karena diasumsikan kalau yang in-service sudah punya SD kan, jadi nanti prakteknya di kelasnya masing-masing. Sedangkan yang pre-service itu kenapa harus mikro dan PLP? Kalau yang PLP itu nanti mereka mau observasi sekolah itu gimana, iklim belajarnya gimana, cara mengajar gurunya gimana. Nah, sementara untuk yang mikronya cara mereka mengajar tapi dalam lingkup yang lebih kecil begitu untuk yang pre-service-nya gitu. Jadi sebenarnya perbedaannya hanya itu dan untuk yang berpraktik lainnya sama. Jadi ada literasi karakter, olahraga, pembelajaran tematik, penanganan anak berkebutuhan khusus dan bimbingan konseling. Gitu. Baik Ibu Monika. Tapi kalau untuk tadi ada bimbingannya Mbak untuk yang praktik di kelasnya? Tetap ada pembimbingnya ya? Iya, nanti karena dia berpraktek, jadi nanti konsep pembelajarannya itu juga dengan tutorial online tapi ada tuwebnya. Jadi skemanya Praton seperti itu. Jadi 4 kali tuweb dibimbing oleh tutor. Nanti juga ada penilaian dari teman sejawat dan juga untuk yang pengenalan lapangan persekolahan itu dengan gurunya. Ada guru pamongnya begitu. Menarik sekali ya Mbak Monika ya. Baik, kita lanjut di sini Mbak. Kalau kita lihat dari bobot SKS TAPS-nya nih, apakah ada perubahan dari yang lama dan yang baru? Ini sebenarnya sama sih untuk yang pre-service itu 6 SKS, hanya kodenya dan bentuk tabsnya yang sedikit berbeda. Jadi yang pre-service ini nanti dia akan menempuh UKT atau artikel ilmiah. Kalau yang in-service mau yang PKP saja, laporan PKP atau artikel ilmiah. Kode dan prasyaratnya juga hampir sama, hanya pembedanya di
mikro dan PLP dan di PKM-nya saja begitu. Oh, oke, baik. Kita lanjut kembali. Nah, Ini untuk yang, IPK lulusannya ya. Jadi untuk yang tahun ini masih 2, nanti di 2027.1 insya Allah akan berubah, akan naik 2,5. Kenapa kami minta naik? Karena supaya mengikuti perkembangan tuntutan dari zaman gitu, terutama tuntutan lulusan saat ini yang mengharuskan beberapa misalnya untuk yang PPG dan lain sebagainya itu biasanya untuk IPK minimal 3 ya kalau tidak salah begitu. Jadi untuk 2,5 ini masih sebenarnya masih cukup rendah, cuma kami masih berproses untuk supaya lebih baik lagi begitu. Oke, mungkin dari mahasiswa yang masih semester awal sekarang bisa dimaksimalkan nih. Iya, bisa dimaksimalkan begitu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat ada tabel bantuan belajarnya nih, Mbak. Oke, macam-macam skema. Itu bisa dibaca sendiri sebenarnya di katalog ya bantuan belajarnya. Jadi disediakan apa saja karena kan PGSD itu kan semi ya. Jadi ada kegiatan tidak full tuton tapi ada TUEP dan TTM-nya begitu. Terutama saran dari kami biasanya untuk mata kuliah berpraktik, praktikum, praktik itu sebaiknya jika memang disediakan 3 layanan itu ambil yang bisa tutorial webinar atau tatap muka begitu, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang memang hanya disediakan untuk skema pratonnya seperti metode penelitian, bimbingan pembelajaran mikro dan PLP begitu Mbak. Oke, baik. Nanti kalau 3 pilihan ini bisa dipilih salah satu saja Mbak Monika? Iya, salah satu aja begitu. Baik. Nah, ini juga masih sama ya Mbak ya? Masih sama. Nanti silakan dicek di katalognya masing-masing gitu. Sudah tersedia ya Mbak Monika ya? Bisa download juga. Oke, baik. Kita lanjut di sini dari desain mata kuliah praktik atau praktikum atau TAPS-nya nih. Nah, iya. Mana nih Mbak Monika? Oke, untuk desain mata kuliah praktikum dan praktikum TAPS itu sebenarnya hampir sama dengan kurikulum yang lama. Untuk beberapa mata kuliah yang masih kita gunakan hanya berubah kode dan juga nama mata kuliahnya. Jadi teman-teman perlu diingat nanti untuk kode di PGSD itu bukan lagi PDGK tapi SPGK. Dan beberapa mata kuliah ada yang berubah namanya, ada yang masih tetap gitu. Nah, untuk mata kuliah seperti praktikum IPA ini kodenya kebetulan berubah tapi namanya masih sama dan kodenya itu berubah jadi SPGK 4107, sementara kegiatan pembelajarannya itu masih sama dengan kegiatan pembelajaran yang saat ini dilakukan oleh teman-teman untuk yang praktikum. Jadi untuk yang praktikum mahasiswa tetap harus melakukan praktikum, bukan siswanya tapi mahasiswanya yang melakukan kegiatan praktikum IPA bisa menggunakan kit, bisa menggantikan dengan alat yang lain yang ada di sekitarnya. Untuk yang tuton, kalau yang TUEP dan TTM biasanya nanti akan diarahkan menggunakan kit karena dia dekat dengan UT daerahnya dan juga dengan pengujarnya gitu. Nah, untuk yang praktikum IPA masih sama skemanya seperti itu, jadi tidak ada UAS-nya, full dari laporan dan kegiatan praktikum yang dilakukan, dan nanti penilaiannya itu instrukturnya atau tutornya sendiri. Sementara untuk yang metode penelitian ini disediakan layanannya hanya praton, jadi nanti teman-teman yang registrasi untuk yang metode penelitian silahkan cek e-learningnya begitu, karena pasti namanya akan terdata di salah satu kelas tutorial untuk metode penelitian itu. Dan di kegiatan belajarnya sebenarnya teman-teman nanti akan dibimbing untuk menghasilkan proposal penelitian, baik itu yang mau ambil PTK atau mau penelitian pendidikan dan penelitian kuantitatif, kualitatif dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau teman-teman nanti sudah ada gambaran mau membuat penelitian tentang apa, ketika teman-teman di semester 8 menempuh ARIL atau memilih ARIL bukan UKT ataupun UKT itu teman-teman bisa tinggal nyusun bab 4 bab 5-nya saja untuk yang PKP. Kalau yang dia ARIL berarti tinggal nyusun artikelnya aja. Tinggal turun ke lapangan terus dapat data terus tinggal nyusun artikelnya aja gitu. Jadi mata kuliah ini sebenarnya membantu teman-teman menjembatani bagaimana melakukan penelitian dengan baik begitu. Lalu untuk yang TAPS ini baik itu ARIL dan UKT ini juga ada layanan tuton, TUEP dan TTN-nya. Tapi untuk yang ARIL ini layanannya hanya praton begitu, dan skemanya sama kayak KARIL yang sekarang, jadi ada 4 kali pertemuan TUEP-nya
gitu. Untuk yang mikro, untuk yang pre-service itu juga ada tuweb 4 kali dengan tutor, dan yang PLP juga sama, itu nanti ada tuwebnya 4 kali. Bedanya yang mikro ini teman-teman tidak perlu ke sekolah, tapi yang PLP teman-teman perlu cari sekolah mitra gitu. Karena teman-teman harus ngobservasi sih kegiatan belajarnya seperti apa, gurunya ngajarnya gimana, siswanya seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang pre-service di semester awal-awal ini atau yang belum sampai ke semester 7 kalau tidak salah untuk PLP, mulai dicari sekolah mana nih yang kira-kira bersedia untuk teman-teman itu menimba ilmu di situ untuk mata kuliah PLP gitu. Jadi ketika pas semester 7 atau 6 teman-teman sudah ada bayangan, saya mau minta izin ke sekolah A supaya bisa mengerjakan tugas mata kuliah PLP ini gitu. Nah ya, yang terakhir untuk yang PKM ini masih sama skemanya dengan mata kuliah PKM yang saat ini gitu. Jadi ada tutor webnya atau tatap mukanya, jadi dipilih salah satu. Untuk yang tutor itu disediakan praton sinkronus banyak 4 kali gitu, webnya 4 kali gitu sih Mbak. Baik, kalau dari penilaiannya Mbak Monica apakah ada perubahan? Kalau penilaian praktek sendiri itu biasanya 100% itu dari laporan atau kegiatan prakteknya gitu. Jadi nggak ada UASnya sama sekali gitu. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah nanti dicek di setiap kalau yang ikut tuton atau si layar, permintaan untuk setiap sesinya tuh apa aja gitu. Karena beberapa mata kuliah itu permintaannya beda-beda. Ada yang dia harus upload tugasnya di sesi, cukup di sesi 3, 5, dan 7. Tapi kayak yang PKP dan PKM itu di setiap sesi mereka harus unggah tugas, dan jika salah satu sesi itu miss, biasanya nilainya itu nggak bisa maksimal gitu, karena kan tetap pembaginya sama, dan ternyata yang di sini miss dia ngumpulinnya hanya di sesi yang keberapa misalnya. Nah jadi mesin nariknya dia nggak ngerjain nih di sesi 1, 2, 3 gitu. Tuh, jadi nanti dicek di setiap kelas e-learningnya permintanya seperti apa begitu, karena untuk setiap mata kuliah itu karakteristiknya berbeda gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Monica penjelasannya. Ini kita lihat komposisi penilaian mata kuliahnya, kurikulum lama dan kurikulum baru nih Bu Monica. Nah, iya, yang tadi kan sudah saya jelaskan ya, untuk proposal. Yang praktikum IPA juga masih sama, jadi 70% itu dari LKP, 30%-nya itu dari penilaian proses. Penilaian proses itu artinya tutor melihat teman-teman itu praktikumnya gimana gitu. Makanya untuk yang dituton, kalau teman-teman tidak ada video, kami juga tidak bisa memberikan 30% penilaian proses tersebut gitu. Dan untuk yang lainnya itu 100% dari tugas praktek dan laporan untuk beberapa mata kuliah berpraktek. Dan untuk yang literasi yang berpraktek itu seperti literasi karakter, olahraga, tematik, bimbingan konseling, itu nanti pembaginya 60% dari tugas praktek dan 40%-nya dari UAS. Jadi untuk yang berpraktek itu tetap ada UASnya, tapi bobotnya hanya 40%, sedangkan tugas prakteknya itu sekitar 60% gitu. Jadi harus mengerjakan tugas prakteknya gitu. Nah ini juga sama, jadi nanti teman-teman perlu cek katalognya, dibaca, dan perlu strategi kira-kira ketika mencoba belajar mau seperti apa untuk bisa lulus di mata kuliah ini begitu. Skemanya sudah mulai disusun dari sekarang supaya tidak istilahnya keblebek gitu lah ketika masuk ke semester yang baru gitu. Nah, dari nanti hilang arah ya Mbak ya, harus dipelajari dari awal. Baik, nah kalau dari biaya kuliahnya nih mungkin ya banyak yang suka ditanya kalau kurba gimana, takutnya biaya kuliahnya naik dan sebagainya. Nah untuk yang BSD ini masih sama ya, jadi yang untuk SIPAS non TTM itu 1,6, SIPAS semi 1,7, SIPAS penuh 2,7, SIPA plus 2,8 untuk yang in-service, sedangkan yang pre-service itu SIPAS non TTM 1,9, SIPAS semi 2 juta, SIPAS penuh 2,8, dan SIPAS plusnya itu 2,9. Gitu. Oke, masih sama ya Bu Monica ya? Insya Allah terjangkau lah, sangat terjangkau. Ya bisa dicicil per hari. Iya. Oke, baik. Ya, ini cuma numpang promosi ya, karena kan UT kan followersnya banyak. IG yang di prodi kami ada, dan kebetulan IG kami juga masih
Misalnya berkembang ya, jadi mengikutnya masih sedikit, silakan bisa di follow untuk akun Instagramnya nanti, karena biasanya kami akan update beberapa sosialisasi kurikulum dan lain sebagainya itu di IG FKIP, IG PGSD. Dan untuk teman-teman yang butuh misalnya mau bertanya atau konfirmasi bisa ke nomor prodi, tapi kuncinya teman-teman harus sebutkan nama dan NIM-nya. Karena kalau tidak sebutkan nama dan NIM, kami nggak mau proses gitu. Oke, baik. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke, baik. Nah, ini hanya mengingat aja sih, gitu kan. Boleh Mbak. Ditambahkan gimana nih kebetulan. Untuk yang pendaftaran mahasiswa baru admisi, silakan untuk jalur umum dan non PL, non ahli kredit yang kemarin sudah sering bertanya ke WA itu sudah bisa dilakukan. Untuk yang RPL juga sudah bisa dilakukan karena mulai tanggal 19 Mei sampai 22 Juli. Sementara untuk registrasi mata kuliahnya itu mahasiswa baru tanggal 7 Mei sampai 8 Agustus dan mahasiswa ongoing itu 19 Mei sampai 8 Agustus begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monica untuk presentasinya. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan. Boleh? Siap. Oke, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Kakak Idam CS. Untuk kurikulum lama dan kurikulum baru, apakah ada perbedaan jumlah mata kuliahnya? Oke, untuk jumlah mata kuliah memang ada perbedaan, terutama untuk yang beberapa mata kuliah yang hilang dan mata kuliah yang ada. Cuma yang perlu teman-teman atur adalah bagaimana teman-teman memahami beberapa mata kuliah baru tersebut dan strateginya untuk bisa lulus dari mata kuliah tersebut gitu. Karena kan memang ada beberapa mata kuliah baru yang bener-bener nih baru gitu ya, nggak ada di kurikulum sebelumnya gitu. Jadi memang nanti teman-teman perlu cek dan perlu pelajari apakah mata kuliah ini bisa teman-teman misalnya strategikan belajar seperti ini atau harus butuh persiapan yang lain seperti mata kuliah yang berpraktek itu tadi gitu. Jadi harus dipahami betul bagaimana untuk bisa menyelesaikan satu mata kuliah, terutama mata kuliah berpraktek sih yang saya wanti-wanti karena biasanya teman-teman hanya ikut UASnya saja atau hanya mengumpulkan tugas tapi UASnya enggak gitu. Jadi hanya salah satu saja padahal harus tetap UAS dan juga ada pengumpulan tugasnya. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Daripada nanti harus mengulang ya Mbak Monica ya. Sayang banget ya. Ya, apalagi kalau untuk biaya ulang TAPS itu juga ada perbedaan ya Mbak ya untuk yang PGSD ya? Iya, ada sedikit perbedaan sih tapi tidak banyak. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Abiyu. Untuk kurikulum baru, apakah ada perubahan nama pada mata kuliah praktik atau praktikum? Oke, kalau yang ini tadi sudah dijelaskan ya untuk perubahan nama. Sebenarnya sih nggak yang berubah 100% gitu. Cuma memang ada beberapa mata kuliah yang untuk yang praktik terutama untuk yang TAPS-nya itu kan teman-teman memilih ya yang in service itu bisanya memilih antara laporan PKP atau ARIL. Yang in service itu memilih antara ARIL atau UKT begitu. Jadi itu yang perlu teman-teman garis bawahi ketika nanti sudah masuk ke semester 8 dan bingung mau milih yang mana gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman pahami dulu bagaimana kondisi teman-teman, kekuatannya di mana. Misalnya suka nulis ya silakan pilih ARIL. Kalau misalnya enggak saya mau yang lain aja ya silahkan pilih UKT gitu. Jadi perlu mengenali diri sendiri lah istilahnya gitu supaya kedepannya lancar begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Monica. Kita lanjut. Di sini pertanyaan dari Kakak Anissa Fai. Apa saja mata kuliah baru yang ditambahkan dalam kurikulum baru pada prodi PGSD? Itu tadi udah sih sebenarnya ya, tapi yang di katalog mungkin teman-teman bisa cek juga ada beberapa mata kuliah yang kami menggunakan bahan ajar bersama dari prodi TEPEN dan juga prodi yang lainnya. Misalnya saja pengembangan bahan ajar, lalu ada psikologi belajar mengajar, lalu ada beberapa mata kuliah pilihan yang memang itu maksudnya ada yang baru begitu. Yang lainnya kan biasanya hanya keterampilan menulis dan
pendidikan lingkungan hidup itu sudah ada di kurikulum lama. Nah, di kurikulum baru ini dua mata kuliah tersebut dijadikan mata kuliah pilihan yang nanti teman-teman bisa memilih dua mata kuliah yang tersebut yang sama sesuai dengan kurikulum lama, atau mau mencoba mata kuliah lain yang ada 7 itu, misalnya mau metode penelitian atau mau komunikasi bermedia gitu, itu yang ada dan dikelola oleh prodi lain gitu. Jadi siapa tahu teman-teman ilmunya bertambah di luar program studi tapi masih relevan gitu untuk dengan ke PGSD-an gitu, Mbak. Oke, baik Bu Mika, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Saputra Putri. Di prodi PGSD, apakah matkul PKM bisa diambil di akhir semester? Sehubungan PKP masuk kategori pilihan THPS. Ini pertanyaannya gimana nih, Mbak? Iya, ini yang saya juga bingung ya, maksudnya tuh PKM atau PKP gitu, karena ini dua mata kuliah yang berbeda ya. Kalau yang PKM ini pemantapan kemampuan mengajar, artinya nanti teman-teman akan buat RPP, lalu melakukan kegiatan simulasi mengajar di kelas, direkam videonya, lalu diberikan ke tutor, diperbaiki, lalu membuat RPP lagi dan lain sebagainya. Sementara yang PKP ini teman-teman itu membuat kayak semacam laporan PTK yang ada 2 siklus. Jadi misalnya nanti ngajar pakai model atau media ini, terus nilainya diolah, terus dilaporkan ke tutornya seperti ini Bu, gitu. Nanti membuat laporannya ada apa namanya pengutipan dari referensi dan jurnal lain gitu. Jadi ini dua mata kuliah yang cukup berbeda. Cuma kayaknya sih ya saya prediksi ini sebenarnya nanya PKP kayaknya, karena sehubungan PKP masuk kategori pilihan di TAPS. Jadi mungkin nanya mata kuliah PKP bisa nggak diambil di akhir semester. Jadi kalau yang PGSD itu kan sudah paket ya sistemnya, jadi ngikut aja dengan semester dia yang ada di kurikulumnya. Jadi kalau dia harus ditempuh di semester 8 ya artinya harus ditempuh semester 8, nggak boleh misah. Jadi nanti diregistrasikan gelondongan dengan semesternya itu gitu. Begitu pula PKM juga tidak bisa di akhir semester karena dia ada di semester, kalau tidak salah semester 5 atau 6 ya, kalau 6 kalau nggak salah, dan dia harus ditempuh di semester itu, jadi nggak bisa diambil di luar semester tersebut begitu. Balik lagi karena SIPAS Bu Monika. Iya, karena sistem paket itu. Oke, baik, terima kasih Bu Monika. Kita lanjut dari Kakak Fauji. Di kurikulum baru ada mata kuliah pilihan, maksudnya bagaimana? Apakah boleh diambil dan tidaknya berapa mata kuliah? Ya, ini yang kemarin sempat ditanya juga oleh beberapa pengurus salut ya. Jadi mata kuliah pilihan di PGSD itu kan ada 7. Nah, itu di LKM muncul semua Bu. Ini apakah harus ditempuh? Banyak banget jadinya gitu. Enggak, ini nggak harus ditempuh semua, tapi hanya diambil 2 gitu. Diambil 2, itu pun harus nanya ke mahasiswanya. Mahasiswa mau yang mana nih dari 7 mata kuliah tersebut yang kira-kira mereka tertarik, minatnya di situ, terus sesuai sama bidang keahliannya di situ, dan nanti mereka bertanggung jawab ketika memilih mata kuliah tersebut. Jadi bisa ketika sudah ditempuh ya bertanggung jawab dalam artian dia konsisten mengerjakan tugas-tugasnya, diskusinya, lalu interaksi dengan tutornya dan lain sebagainya sampai UASnya dan mendapat nilai yang maksimal gitu. Jadi untuk yang mata kuliah ini teman-teman cukup pilih 2 dari 7 mata kuliah tersebut gitu. 2 ini terserah teman-teman mau jadi apa gitu, karena kan 7 mata kuliah ini sebenarnya sesuai dengan profil lulusan PGSD ya. Jadi kedepannya teman-teman selain jadi guru, maksudnya tenaga pendidik, itu teman-teman mau jadi apa gitu, atau misalnya ketika setelah menjadi tenaga pendidik mau PPG, kayaknya saya butuhnya yang ini deh, yang komunikasi personal bermedia, karena kan PPG tugasnya berat ya, harus apa-apa bikin video, apa-apa bikin ini gitu ya. Bisa ditempuh untuk mata kuliah yang komunikasi personal bermedia itu gitu. Jadi untuk mata kuliah ini hanya dipilih 2 dan disesuaikan juga dengan minatnya teman-teman gitu. Kira-kira mau
memilih mata kuliah apa dan mungkin sesuai dengan strategi mereka. Misalnya kalau yang mau dia bikin artikel ilmiah yang bagus, berarti nanti bisa ke metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif gitu. Atau kalau yang pengen jadi tenaga pendidik aja, teman-teman bisa menjadi pilih keterampilan menulis dan juga pendidikan lingkungan hidup. Atau misalnya mau jadi tiktoker atau menjadi konsultan gitu, bisa pilih yang komunikasi personal bermedia dengan psikologi komunikasi gitu. Jadi hanya dipilih 2 saja dari 7 mata kuliah itu. Oke, jadi 7 mata kuliah pilihan itu wajibnya dipilih 2 gitu ya Mbak Monika ya. Oke, baik. Kita lanjut kembali di sini dari Kakak Erza Melia. Kak, kalau PGSD prajabatan ada skripsi nggak di kurikulum baru ini? Oke, ini yang ditanyakan ya, ini per-service sebenarnya ya, prajabatan. Kalau khusus prodi PGSD memang tidak ada skripsi, tapi diminta untuk memilih salah satu, mau ujian komprehensif tertulis atau memilih artikel ilmiah. Untuk artikel ilmiah itu juga dari hasil penelitian dia sebenarnya, tapi hasil penelitian di bidang pendidikan, bisa dari hasil misalnya action research-nya, PPK-nya, atau dari hasil penelitian surveinya yang di sekolah atau ke siswa, atau bisa dari hasil kajian literatur yang ke pendidikan begitu untuk yang pembuatan artikel. Sedangkan untuk yang UKT, ujian komprehensif tertulis ini nanti teman-teman akan mengerjakan ujian dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah dasar yang dalam prosesnya nanti berbentuk isai hampir sama dengan TAPS yang sekarang, yang sudah ditempuh di kurikulum yang lama, cuma karena bobotnya 6 SKS mungkin akan ditambah dengan beberapa soal yang lebih kompleks gitu, menyesuaikan dengan bobotnya gitu. Jadi jawabnya juga meskipun ujian aja, tapi kalau teman-teman jawabnya ngasal, nilainya juga bakal anjlok di situ, karena butir penilaiannya sendiri kami sudah biasanya akan merumuskan sesuai dengan kasus-kasus yang sudah kami sediakan, yang sesuai dengan kekinian di sekolah dasar begitu, kasus-kasus yang kekinian di sekolah dasar begitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Monika. Kita lanjut lagi di sini dari Kakak Haikal. Bagaimana sistem penilaian nilai akhir mata kuliah dalam kurikulum baru ini? Tadi sebenarnya sudah sekilas ya Mbak, yang sistem penilaian itu masih sama sih sebenarnya. Jadi untuk yang tuton itu masih berperan jika UAS-nya itu 30% untuk beberapa mata kuliah yang bukan mata kuliah berpraktek atau mata kuliah praktikum atau mata kuliah praktek gitu. Sementara untuk mata kuliah praktikum itu full tidak ada UAS, tapi nilainya itu dari hasil laporan atau kegiatan proses mahasiswa tersebut begitu. Sedangkan untuk mata kuliah berpraktek itu nanti 60% itu dari hasil tugas praktek dan 40%-nya UAS-nya gitu. Jadi untuk yang berpraktek ini yang teman-teman perlu garis bawahi, karena tidak biasanya beberapa teman-teman mahasiswa ada yang mungkin kurang informasi, jadi tidak tahu mata kuliah mana saja yang berpraktek, dan dia itu tidak aktif di tuton, tidak aktif di TTM atau TUWEB, hanya ikut UAS-nya saja. Jadi ketika UAS merasa yakin nilainya bagus, kok keluar nilainya E gitu. Baru ditanya ke prodi, kok saya nilai segini ya Bu? Saya kan nilai UAS-nya, saya rasa tuh saya dapatnya harusnya 80 minimal. Oh ternyata beliau ini tidak ikut prosesnya. Jadi proses pembelajaran seperti tuton, TUWEB, TTM-nya gitu tidak ikut gitu. Ini yang perlu diwanti-wanti untuk yang mata kuliah berprakteknya gitu. Jangan sampai miss di salah satunya gitu. Oke, jadi kembali lagi dilihat di katalog kurikulumnya. Seperti yang Monika ya. Baik. Kita lanjut lagi di sini dari Kakak Ajeng. Setiap semester kan maksimal 24 SKS untuk kategori SIPAS, tapi saya selalu dapat di 21 SKS. Namun bisa tambah 3 SKS lagi tidak. Cara tambah 3 SKS-nya lagi gimana? Gimana nih Mbak Monika? Ini kan seperti yang disebutkan tadi ya, karena PGSD itu SIPAS ya, jadi untuk nambah SKS itu tidak bisa, jadi sesuai dengan sistem paketnya, nggak bisa nambah 3 SKS lainnya, kecuali kalau teman-teman misalnya mau mengulang nilai mata kuliah yang dirasa teman-teman itu
kurang baik. Iya. Tapi kan itu mata kuliah yang sudah ditempuh kan, Iya. bukan mata kuliah yang selanjutnya kan Iya, gitu. Jadi kalau yang itu bisa ditambahkan satu mata kuliah tersebut di layanan SIPASnya gitu. Tapi kalau yang belum tempuh terus dia biar nanti lulusnya cepat dan sebagainya mau diambil, itu nggak bisa karena PGC itu kurikulumnya SIPAS gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Monica. Kita lanjut lagi dari kakak Binar underscore. Mohon jelaskan apa syarat untuk penjaringan TAPS di prodi PGSD. Oke, tadi sebenarnya udah ya, Mbak. Jadi yang tadi pokoknya kalau yang persyaratan TAPS itu pasti teman-teman harus sudah menempuh 5 mata kuliah bidang studi, tapi yang konsepnya seperti konsep IPA, konsep IPS, bahasa dan sastra, geometri dan aritmatika, lah itu harus ditempuh. Lalu yang PKN juga, pendidikan kewarganegaraan, itu harus sudah ditempuh. Lalu untuk mata kuliah lain seperti PKM, PKM itu juga harus ditempuh untuk yang in service dan PTK juga. Jadi untuk PKM, PTK itu untuk in service itu harus ditempuh, dan untuk yang pre service, PTK, mikro dan PLP itu juga harus ditempuh begitu. Jadi nanti dicek lagi di sosialisasi prodi yang kemarin itu juga sempat dijelaskan untuk beberapa mata kuliah prasyarat untuk tahap sendiri gitu. Nanti dicek dan di katalognya juga sudah ada kok, nanti dicek aja gitu. Baik. Lagi-lagi harus diwajibkan baca ya, Mbak. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Kakak Abraham. Kalau matkulnya semua sudah ditempuh, keterangannya itu gimana? Karena saya mau registrasi semester 5 tapi tulisannya semua sudah ditempuh. Gimana nih Bu Monica? Ini maksudnya mungkin harusnya nggak semester 5 mungkin registrasinya, semester lain gitu. Kalau enggak, nanti dicek di MyUT-nya, dicek di LKM-nya, di semester mana yang kira-kira nilainya belum keluar. Biasanya itu masuknya ke paket tertinggal, dan teman-teman itu harus ambil meskipun itu di semester yang misalnya sekarang teman-teman semester 6 itu ternyata di semester 4 atau semester 3 gitu. Itu harus ditempuh supaya nilainya nggak bolong gitu. Dan kalau nggak ditempuh juga nggak bakal bisa lulus karena harus keluar semua nilainya gitu. Nanti dicek di LKM-nya masing-masing, di aplikasi MyUT kan sudah ada kan ya biasanya. Sudah ada. Oke, baik Mbak Monica. Kita lanjut lagi dari Kakak Lisa. Kalau ada SK mengajar selama 3-4 tahun dan saat ini sedang semester 6 dengan skema layanan SIPAS, apakah SK mengajar itu bisa untuk membantu di mata kuliah tertentu? Gimana nih Mbak Monica? Kalau yang ini maksudnya kayaknya RPL ya, tapi nggak bisa Mbak kalau dia sudah punya SK mengajar selama 3-4 tahun. Jadi SK mengajar itu kan sebenarnya diperlukan ketika teman-teman mendaftar RPL ya. Jadi sebelum jadi mahasiswa PGSD lah. Bagaimana kalau SK-nya itu baru ada ketika saya udah jadi mahasiswa nih, bisa nggak membantu mata kuliah tertentu? Belum bisa sih untuk saat ini, tapi membantu ketika teman-teman menempuh mata kuliah di semester 6 ini. Biasanya untuk yang in service itu ada PKM, di pre-service-nya ada PLP lah. Berarti kan teman-teman yang sudah punya SK mengajar ini punya akses masuk ke sekolah tersebut dan punya akses masuk ke kelas kan biasanya, dan itu akan lebih mudah teman-teman mengerjakan tugas kuliahnya gitu, bukan membantu menaikkan nilai di mata kuliah tersebut, tapi lebih ke berarti teman-teman sudah ada istilahnya centang satu supaya bisa menempuh mata kuliah PKM atau PLP gitu, lebih mudah dibandingkan mahasiswa yang lainnya gitu. Jadi nggak bisa membantu nilai mata kuliah ya Mbak, atau membantu bebasin mata kuliah lagi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monica. Kita lanjut di sini dari Kakak Tias. Apa saja sosialisasi yang dilakukan untuk pengetahuan mahasiswa untuk memahami kurikulum baru? Oke, sebenarnya kalau teman-teman ikuti IG Prodi, itu kami biasanya di awal semester itu akan ada Sapa Prodi pertama, kedua, dan ketiga itu untuk mahasiswa. Di Sapa Prodi itu kami akan sisipkan untuk pengetahuan kurikulum gitu. Lah untuk kurikulum baru, khusus kurikulum baru, kemarin itu kami sudah melakukan sosialisasi itu bersamaan waktunya dengan sosialisasi di FKIP sendiri gitu. Jadi waktu itu dibuka oleh Bu Dekan, dibahas secara umum perbedaan kurikulum lama dan kurikulum barunya. Baru setelah itu
di yang PGSD kebetulan karena banyak ya, ya jadi harusnya kan breakout room. Ini PGSD khusus PGSD dibuat link sendiri, dikirim ke chat roomnya. Silakan join ke link tersebut gitu, karena takutnya di breakout roomnya itu nggak mampu menampung segitu banyaknya gitu. Jadi kemarin sudah sempat sosialisasi juga di YouTube FKIP itu masih ada. Nanti teman-teman cek aja di saya udah nulis FKIPUT, YouTube-nya FKIPUT. Silakan bisa tonton siaran ulangnya di situ untuk siaran ulang sosialisasi kurikulum barunya gitu. Dan kami juga di Prodi kemarin sudah difasilitasi oleh WD3 itu membuat buklet yang memudahkan teman-teman mempelajari kurikulum baru itu seperti apa sih gitu. Dan kemungkinan nanti bukletnya akan disebarluaskan supaya mahasiswa lebih mudah aksesnya untuk memahami kurikulum baru gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Monica. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Kakak Bila. Izin bertanya, terkait pilihan TAPS di kurikulum baru Prodi PGSD, bagaimana penerapannya? Oke, tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Jadi pilihannya kan yang pre-service itu ada UKT dan ARIL. Untuk yang ARIL itu skemanya masih sama seperti karya ilmiah yang sekarang. Untuk yang UKT itu hampir sama dengan mata kuliah TAP yang berkaitan dengan kasus-kasus mahasiswa, lalu pembelajaran PTK di kelas dan lain sebagainya. Nah itu untuk yang pre-service begitu. Tapi dipilih salah satu, mau yang mana? Kira-kira sanggupnya yang mana? Apakah bikin artikel ilmiah atau mau mengerjakan ujian komprehensif tertulis mengenai kasus-kasus pembelajaran di kelas, lalu penyelesaiannya dengan PTK dan lain sebagainya begitu. Kalau yang in service, karena kami asumsikan sudah menjadi guru, jadi teman-teman bisa mengambil salah satu seperti mengambil PKP, membuat laporan PKP, yaitu sebenarnya laporan PTK, atau mengambil ARIL yang tadi sama seperti yang pre-service itu, nanti membuat artikel ilmiah gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Monica. Kita lanjut lagi di sini dari Kakak Aprilia _Magviro. Untuk tugas akhir PGSD karya ilmiah apa skripsi? Baik. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya di awal ya. Jadi yang ini maksudnya pre-service apa in service dulu nih? Kalau yang in service nanti membuat laporan PKP, Mbak April. Sebenarnya laporan PKP itu hampir sama dengan skripsi gitu, tapi dia itu PTK sebenarnya di dalamnya untuk yang in service gitu. Jadi kalau dibilang dia skripsi, ya memang dia skripsi, tapi bentuknya laporan PKP yang teman-teman sekarang taunya itu laporan PKP. Padahal ketika teman-teman buat laporan PKP, ya itu sebenarnya skripsinya PTK begitu. Nah, untuk yang in service bisa membuat itu atau membuat karya ilmiah. Jadi membuat artikel ilmiahnya. Artikel ilmiahnya dari apa? Dari hasil penelitian yang telah dilakukan teman-teman sebelumnya, atau hasil kajian literatur yang sudah teman-teman buat sebelumnya mengenai kependidikan gitu. Untuk yang in service, jadi diberikan pilihan itu. Jadi boleh pilih salah satu lah istilahnya. Sementara untuk yang pre-service, teman-teman boleh pilih salah satunya antara artikel ilmiah, membuat artikel ilmiah, atau melakukan ujian tertulis komprehensif gitu tadi. Oke, baik, terima kasih Mbak Monica. Sudah cukup jelas berulang kali ya Mbak Monica ya. Baik, kita lanjut dari Kakak Nabila Ferrandi _, apakah jika sudah lulus kuliah jurusan PGSD harus mengambil program PPG lagi? Oke, karena sesuai dengan visi Prodi, visi kami kan menghasilkan tenaga pendidik pada bidang pendidikan sekolah dasar melalui sistem pendidikan terbuka jarak jauh yang berkualitas dunia. Jadi PGSD itu hanya istilahnya, bukan hanya sih ya, sebenarnya bekalnya tuh banyak banget ketika teman-teman bisa menjadi seorang guru profesional. Jadi bekal yang sudah dipersiapkan oleh program studi PGSD ini sudah sampai tarafnya itu 6 ya kalau tidak salah ya, supaya teman-teman ketika menempuh PPG nanti tinggal memantapkan saja yang sudah saya peroleh
dari program studi itu kemarin dari PGSD seperti ini, oh prakteknya harusnya yang lebih baik seperti ini ketika berhubungan dengan siswa gitu. Jadi memang harus menempuh PPG karena seluruh universitas yang dalam prodi PGSD yang jika lulusannya ingin menjadi seorang guru profesional itu harus menempuh program studi profesi begitu. Baik itu yang pendidikan guru PAUD maupun pendidikan ekonomi, kimia, matematika dan lain sebagainya. Ketika lulusannya ingin menjadi seorang guru itu kan tenaga profesional ya. Iya, untuk meroleh keprofesionalan tersebut harus bisa lulus dari program PPG. Jadi untuk lulusan PGSD memang ketika ingin menjadi seorang guru yang profesional berarti harus mengikuti program PPG yang diadakan pemerintah. Dan program PPG itu pun ada dua ya, yang guru tertentu dan calon guru. Kalau yang teman-teman fresh graduate itu nanti masuknya ke calon guru, dan yang teman-teman yang sudah punya dapodik ya kalau istilahnya ya, pokoknya sudah terdaftar di SD-nya yang biasanya in service ini itu bisa masuk ke guru-guru tertentu begitu skemanya. Untuk yang ini juga berbeda ya kalau yang jadi saya sekalian ya Mbak yang Mbak biar mereka ada gambaran. Jadi kalau yang pre-service yang fresh graduate itu yang nanti mau PPG nanti sekitar 2 semester untuk belajar menjadi seorang guru profesional. Sedangkan untuk yang guru-guru tertentu nanti sekitar kurang lebih 3 bulan ya maksimal itu teman-teman mengerjakan LMS, lalu membuat jurnal pembelajaran, diupload di situs di website yang sudah disediakan oleh GTK, lalu ada ujiannya gitu. Dan di sini sebenarnya hanya istilahnya mematangkan dari apa yang sudah teman-teman peroleh sebelumnya ketika S1, dan ada ilmu-ilmu baru yang pastinya teman-teman akan lebih tertarik lagi ketika menerapkannya di sekolah dasar gitu. Karena beberapa ilmu-ilmu baru seperti deep learning, sosial emosional dan lain sebagainya itu ada di PPG gitu. Jadi apakah harus ambil PPG lagi? Jawaban saya iya. Dan karena memang itu sudah sudah diamanatkan di dalam peraturan pemerintah ya, untuk menjadi guru profesional itu teman-teman harus ambil pendidikan profesi. Jadi yang PGSD kalau mau dinyatakan sebagai guru berarti harus ambil PPG. Kalau lulus dari PGSD itu baru menjadi tenaga pendidik gitu, tapi belum profesional gitu. Jadi harus ditempa lagi nanti di program PPG. Dan UT sekarang sudah ada pendidikan PPG gitu. Jadi kalau mau PPG di UT silahkan untuk yang tapi tergantung ininya juga sih. Tapi kalau biasanya lulusan PGSD itu biasanya maunya PPG-nya di UT gitu. Tapi ya tergantung kebijakan pemerintah nanti seperti apa untuk penentuannya. Oke, terima kasih Bu Monika. Kita lanjut lagi ya. Di sini dari Kakak Mahen Arafi, nama Willim Mahendri, UT Semarang. Izin menanyakan, saya baca katalog kurikulum terbaru pada prodi PGSD. Di situ tertera PKM tidak ada kode praktik atau berpraktik. Dan di situ juga ada jam ujiannya. Apakah di PGSD matkul PKM memang tidak praktikkah? Terima kasih. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk yang kejadian ini. Jadi kami kemarin juga sudah menerima laporan ini, mungkin ada kesalahan ketik di situnya. Jadi harusnya itu kodenya 99 berpraktik, dan kami kemarin sudah mengajukan surat untuk perbaikan katalog gitu. Jadi nanti dicek lagi di katalog terbaru yang ada di UT di website UT ya, untuk perbaikan kode PKM-nya, karena harusnya dia adalah mata kuliah berpraktek, dan di beberapa UT daerah itu sudah istilahnya menginformasikan kesalahan tersebut begitu. Jadi sebelumnya kami mohon maaf juga ya, nanti teman-teman untuk yang PKM ini adalah mata kuliah praktek, jadi tidak ada UAS-nya dengan kode 99 gitu. Nanti akan saya follow up lagi apakah sudah terupdate di website ut.ac.id-nya untuk yang katalognya begitu. Oke, nanti mohon dibantu pengecekan secara berkala ya Mbak Monika ya. Baik. Nah, kita lanjut lagi. Di sini dari Kakak Yongki Abraham.
Kak, ini kan semester 8. Nanti pilihan skripsi PKP atau artikel ilmiah ini bisa dipilih setelah nilai semester 7 keluar. Soalnya belum bisa diklik. Terima kasih. Iya, jadi semester 7-nya keluar dulu baru bisa diklik mau pilih yang mana gitu. Jadi kan syaratnya kan sudah kalau karena SIPAS ya, jadi urut begitu kan. Nilai semester 7-nya keluar dulu supaya di semester 8 teman-teman bisa pilih salah satu tuh, mau yang PKP-nya atau mau yang artikel ilmiahnya gitu. Ini untuk yang in service gitu. Ditunggu terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Di sini dari Kakak Rea Blesika. Kak, tolong buat Kak PDF ringkas sosialisasinya dong biar bisa di-share ke grup Kak. Oke. Gimana nih? Kemarin itu sebenarnya sudah buatkan booklet. Nanti saya follow up lagi ke tim kemarin apakah sudah oke. Jika sudah oke, biasanya nanti kami akan share juga di IG Prodi bookletnya supaya teman-teman bisa melihat ringkasan kurbanya seperti apa gitu. Dan kebetulan saya juga punya beberapa mahasiswa yang punya masuk ke dalam grup mahasiswa. Jadi saya biasanya minta tolong teman-teman mahasiswa tersebut untuk follow up informasi baru gitu. Tapi kan grupnya banyak ya BGSD ya. Jadi mungkin hanya beberapa grup mungkin yang beliaunya itu ada di situ gitu. Tapi biasanya kalau udah kesebar di salah satu grup itu kesebar di grup yang lainnya sih gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Monica. Kita lanjut lagi di sini dari Kakak harinaputri.r. Praktikum IPA di SD di katalog lama itu kan tahun lalu di semester 7. Di tahun ini ada di semester 5 atau 6. Sedangkan saya akan registrasi di semester 7. Jadi bagaimana itu Kak? Oke, baik. Iya, jadi ada beberapa mata kuliah, saya lupa infokan Mbak. Disclaimer. Jadi beberapa mata kuliah memang letaknya mata kuliah yang maksudnya masih ada di semester yang baru ini, beberapa ada yang letaknya berbeda dengan letak di mata kuliah di kurikulum lama. Jadi misalnya kayak yang praktikum IPA itu dulu kan semester 7. Kenapa yang baru semester 5? Ini kan saya mau registrasi semester 7. Terus praktikumnya nggak ada, nanti nilai saya gimana dong? Ya, otomatis itu akan bolong. Jadi di LKM-nya yang teman-teman nanti download itu nilai praktikumnya itu kan bolong. Tapi ketika teman-teman mau registrasi mata kuliah praktikum IPA itu akan muncul pertama. Jadi itu harus diregistrasikan supaya teman-teman tetap tempuh di semester 7 ini gitu. Jadi teman-teman tempuh di semester 7 dengan harapan ketika teman-teman menempuh di semester ini nilai praktikum ibu keluar, dan nanti di semester 8 itu yang bolong di semester 5 itu praktikum IPA-nya juga nilainya keluar gitu. Jadi berbarengan dengan nilai di semester 7-nya keluar begitu. Oke, baik Mbak Monica. Kita lanjut lagi. Di sini dari Kakak Yongki Abraham. Jelasin PKP atau artikel ilmiah online atau tatap muka. Gimana nih Mbak? Kalau yang artikel ilmiah ini skemanya sama seperti karir sekarang. Jadi artikel ilmiah itu hanya ada peratonnya. Itu jadi harus online, nanti sinkronus 2 tutorial webinar dengan dosennya di e-learning, di Teams 4 kali. Kalau yang PKP ini teman-teman bisa online tuton atau bisa tatap muka atau bisa menggunakan si layar gitu. Jadi dipilih aja yang mana. Cuma biasanya untuk yang SIPAS yang biasanya ada pokjarnya, ada SIPAS semi, ini biasanya masuknya ke si layar dulu gitu, atau tatap muka. Nanti ditanya ke UT daerahnya dulu, karena pengalaman di kami awalnya itu masuk ke tuton, tiba-tiba di sesi keberapa ternyata pindah ke si layar gitu. Tapi nggak masalah sih, yang penting kan tugasnya tetap terpenuhi begitu untuk yang PKP itu. Baik, terima kasih Mbak Monica. Kita lanjut lagi. Di sini dari Kakak Rabitul Dewi ya, _ 004. Tips buat maba prodi PGSD, Ibu bagaimana? Tipsnya. Tipsnya yang penting semangat. Terus yang kedua
sekarang kan sudah ada katalog, sudah bisa akses digital juga ya, baik katalog maupun bahan ajarnya, dipelajari, dibuat jadwal belajarnya. Nah, katalog itu kenapa harus dipelajari juga? Karena teman-teman bisa istilahnya dari sekarang sudah mulai distrategikan. Oh, di semester 1 ini ada mata kuliah yang berpraktek, berarti saya harus siap sedia ini nih di semester itu. Lalu di semester berapa misalnya ada mata kuliah praktik nih, berarti saya harus menyiapkan ini spare waktu sekian gitu. Jadi katalog tuh fungsinya supaya teman-teman aware mata kuliah mana saja, yang semua mata kuliah sih sebenarnya penting ya, cuma ada beberapa mata kuliah yang teman-teman perlu wanti-wanti kalau dia itu memang membutuhkan UAS dan juga tutornya begitu, atau hanya tutor saja atau TUEP atau TTM-nya saja begitu. Jadi teman-teman sih untuk yang maba silakan pelajari katalog dulu, pahami mata kuliahnya, lalu silakan follow IG UT, IG Prodi, supaya kalau ada informasi-informasi baru dan kegiatan-kegiatan keprodian teman-teman bisa ikut. Kenapa harus ikut? Karena kalau teman-teman ikut, yang pertama teman-teman dapat pengalaman, biasanya dapat sertifikat, teman-teman dapat pengetahuan, dan teman-teman mungkin bisa ikut kegiatan yang menguntungkan teman-teman. Misalnya ada lomba-lomba, atau misalnya ada seminar, dapat sertifikatnya gitu. Terus yang kelima, buat jadwal belajar, buat jadwal udah ya tadi ya? Udah ya? Belajar, pahami mata kuliahnya, karakteristiknya seperti apa, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Itu aja sih tips dari kami. Oke, yang mungkin yang calon mahasiswa yang belum bergabung, yang Mbak Monica boleh langsung saja gabung di Universitas Terbuka. Apalagi sekarang ada PGSD Pre-Service, masukan bagi mahasiswa yang tidak mempunyai SKM gitu ya Mbak Monica ya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri IG Live hari ini sebetulnya sudah pertanyaan terakhir tadi Mbak Monica. Nggak terasa ya? Atau kurang nih Mbak, kita lanjut aja? Lumayan sih, ternyata. Boleh silahkan Mbak. Jadi rekaman IG Live ini akan tayang di YouTube, UT TV, dan juga di Humas Universitas Terbuka gitu. Nah, Bu Monica sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber IG Live kami hari ini. Nah, sebelum mengakhiri mungkin bisa memberikan sedikit closing statement kepada calon mahasiswa ataupun mahasiswa ongoingnya. Closing statementnya apa ya? Saya nggak sediain pantun sih Mbak. Itu nanti spesialis saya saja Mbak. Ya closing statementnya teman-teman tetap semangat, tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan kurikulum baru, tetap ceria, seperti kata Pak Rektor kita, jangan lupa bahagia. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Monica. Oke, jadi sahabat UT, reminder lagi, tadi sebenarnya di awal juga sudah diinformasikan bahwa pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL dan non RPL untuk diploma sarjana saat ini sudah dibuka. Jadi nanti bagi mahasiswa yang calon mahasiswa yang tertarik mendaftar di UT, langsung saja mendaftar di admisi stripsia.ut.ac.id. Oke, Mbak Monica, saya izin pantun sedikit boleh? Silakan. Oke, nanti buat minta cakepnya ya. Oke, baik. Sepatu cantik kulit rusak. Cakep. Beli sepasang untuk tetangga. Cakep. Kalau belajar jangan putus asa. Cakep. Kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.